Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Wen Channel untuk melanjutkan perbaikan Yamaha Mio M3 yang sudah memasuki tahap kelima, yaitu pemasangan stiker bodi samping dan penggantian beberapa part seperti tutup filter dengan menggunakan carbon painting. Nah, untuk pemasangan bodi samping ini dimulai dengan menaruh atau melepas bagian ujung dan meletakkannya di ujung bagian yang akan ditempel, kemudian diurut-urut sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker terpasang. Tujuan diurut agar supaya menghindari adanya udara terjebak. Nah, seperti ini. Kemudian cover plastiknya kita lepas. Nah, kita cari bagian yang bisa dilepas untuk plastik pelindungnya. Seperti ini, kita tarik, kemudian bisa kita lepaskan. Selanjutnya, supaya menghindari adanya keriput-keriput terutama di bagian ujung dan pinggir, ini kita gunakan alat yang ada di rumah, yaitu hair dryer. Kita panaskan terlebih dahulu bagian yang keriput atau bagian tepi, kemudian setelah dipanaskan kita urut dengan jari. Nah, ini bisa menempel semua dengan baik tanpa adanya kerutan. Ini semua tepi kita panaskan dan diurut dengan jari supaya tidak ada bagian yang mengkerut dan nanti stikernya bisa bagus dan tahan lama. Setelah bagian bawah, kita lanjut ke bagian atas. Semua tepinya kita panaskan dan diurut dengan jari supaya tidak ada bagian yang keriting atau tidak menempel dengan baik. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah. Sini kita sesuaikan dulu posisinya, kemudian bagian ujung kita lepas dulu stikernya atau release papernya, kemudian kita sesuaikan lagi posisinya dan bagian ujung ini kita tempel yang tadi sudah dibuka release papernya, kemudian diurutkan dan diurut ke bagian luar supaya tidak ada gelembung atau udara terjebak, sedikit demi sedikit sampai semua stiker menempel seperti ini. Mesti sedikit demi sedikit dan sabar. Nah, ini sudah menempel semua. Lanjut kita tarik plastik pelindung. Ini karena tipis sekali, jadi kita cari mana bagian yang bisa untuk menarik plastik pelindungnya. Ini setelah kita dapatkan, kita tarik, lanjut kita panaskan semua tepi dengan menggunakan hair dryer atau barang yang ada di rumah. Kemudian setelah panaskan kita urut supaya kalau ada keriput bisa hilang. Ini pemanasan ini dilakukan merata ke semua tepian dan setelah itu diurut dengan jari supaya tidak ada bagian yang keriting
Kalau keriting nanti dipanaskan dengan hair dryer akan kembali normal dan setelah ditekan akan menempel dengan baik. Kita lanjut ke sisi sebelah. Ini sama juga dengan sisi kiri tadi, disesuaikan dulu posisinya. Kemudian setelah kira-kira pemasangannya nanti bisa diketahui, bagian salah satu ujung kita lepas release papernya, kemudian disesuaikan posisinya dan kita tempel bagian ujung terlebih dahulu dan diurut sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker menempel dengan baik. Untuk pemasangan stiker ini dibutuhkan kesabaran supaya tidak ada udara yang terjebak. Dan kemudian seperti yang lain, plastiknya juga kita harus lepas plastik pelindungnya seperti ini. Oke, apabila ada stiker yang terlepas bisa kita pasang kembali. Saat penarikan plastik pelindung ini dipastikan stiker bodi ini tidak ada yang lepas. Kemudian kita lakukan pemanasan untuk bagian tepi supaya bagian yang keriput bisa bagus kondisinya dan menempel dengan baik. Apabila ada udara terjebak bisa ditusuk dengan menggunakan jarum pentul dan dipanaskan dengan hair dryer, nanti akan hilang gelembungnya dan kembali normal. Seperti itu, sedikit demi sedikit ke semua tepian dan dipastikan tidak ada udara terjebak. Nah, ini ada udara terjebak, harus kita buat lubang dan kita panaskan sehingga udaranya bisa keluar dan stiker bisa kembali menempel dengan baik. Oke, sampai dengan semua bagian menempel dengan baik. Ini kita panaskan bagian tepi dan bagian yang ada gelembung di bagian dalam stiker. Lanjut ke bagian atas supaya semua bagian dipastikan tidak ada yang keriput atau keriting, sehingga nanti tidak ada air atau udara yang masuk dan stikernya bisa awet. Lanjut ke bagian bawah, ini juga kita sesuaikan posisinya, kemudian diambil bagian ujung release papernya kita lepaskan, kemudian kita sesuaikan posisinya dan ditempel bagian ujung stiker yang sudah dilepas release papernya, diurut sedikit demi sedikit ke bagian luar, dari tengah ke bagian atas dan ke bagian bawah, supaya menjamin tidak ada udara yang terjebak. Apabila ada udara yang terjebak, ini bisa ditarik kembali dan diulang pemasangannya untuk bagian yang ada udara terjebak tersebut. Seperti ini, kemudian dipanaskan dengan hair dryer dan diurut dengan tangan supaya bagian yang keriput bisa kembali menempel dengan baik. Kemudian lanjut ke bagian bawah, sama juga ini untuk menghilangkan keriput
dipanaskan terlebih dahulu, kemudian diurut dengan tangan. Ini jangan lupa plastik pelindungnya harus kita ambil seperti ini supaya proses penghilangan gelembung bisa lebih mudah. Jadi untuk bagian yang ada gelembung kita tusuk dengan pentol atau jarum pentul dan kita panaskan sehingga gelembungnya bisa hilang. Kemudian dilanjutkan dengan melepas tutup filter. Ini ada beberapa skrup pengikat yang harus dilepas terlebih dahulu. Satu persatu kita lepas. Kemudian bisa kita angkat dan pisahkan tutup filternya seperti ini. Kemudian tutup filter untuk cover CVT juga kita lepas dengan menggunakan kunci 10. Ada 4 baut, saringan juga kita lepaskan. Nah, ini kita pasang dengan karbon coating, warnanya menjadi lebih cerah dan mengkilat. Kemudian kita pasang semua skrup pengikat dan dikencangkan. Setelah itu kita pasang filter udara untuk CVT dan dilanjut dengan memasang karbon coating untuk tutup CVT bagian bawah. Ada 4 baut pengikat yang harus dipasang dengan kunci 10 dan kemudian dikencangkan supaya tidak mudah lepas. Setelah itu akan kita ganti tutup knalpot. Kita lepas terlebih dahulu dengan menggunakan kunci 10. Kemudian kita pasang karbon coating atau karbon painting. Seperti ini tampilannya menjadi cerah dan lebih mengkilat dari sebelumnya. Lanjut kita kencangkan. Ini pengencangannya jangan terlalu kencang karena nanti bisa patah. Lanjut dengan tutup kipas, ini kita ganti juga dengan menggunakan karbon painting atau karbon coating. Sebelumnya kita harus lepas dulu skrup pengikat. Ini ada 4 skrup pengikat yang harus dilepas. Hanya satu di ujung atas yang agak sulit karena tertutup dengan bodi. Ini kita pasang kembali untuk tutup kipas yang baru dengan corak
karbon coating atau karbon painting. Kita pasang kembali skru pengikatnya, dan ini harus dipastikan juga supaya terpasang dan kencang. Ini bagian yang cukup sulit di atas. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.